Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hotimatul Hairiyah, NIM 20110107006. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tasawuf. Secara etimologi, tasawuf berasal dari kata as-saffah yang berarti orang yang ikut dengan Nabi dari Mekah ke Madinah. Shaf berarti barisan dalam sholat atau mereka yang mengambil kebijakan terlebih dahulu. Sufi yang berarti suci atau mereka yang menjaga diri dari maksiat. Sophos dari bahasa Yunani yaitu nikmat, seseorang yang selalu cenderung. Secara terminologi, Abuddin Hatta mengungkapkan ada 3 sudut pandang yang digunakan, yaitu yang pertama, manusia sebagai makhluk terbatas. Tasawuf dapat didefinisikan sebagai upaya mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia dan memusatkan perhatian hanya kepada Allah. Yang kedua, manusia sebagai makhluk yang berjuang. Tasawuf dapat didefinisikan sebagai upaya memperindah diri dengan akhlak yang bersumber dari ajaran agama Islam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Tasawuf dapat mengarahkan manusia ke aktivitas yang selalu mengarah ke Tuhan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Noni Rifki Damayanti akan melanjutkan tentang presentasi tentang tasawuf. Saya akan menjelaskan tentang fase-fase perkembangan tasawuf dalam Islam. Yang pertama yaitu fase zuhud atau asketisme. Pada fase zuhud ini berkembang pada abad 1-2 Hijriah di Madinah, Mesir, Basra, dan Kufah. Asketisme di sini memiliki arti sebagai pendalaman ajaran agama yang lebih mendalam dengan tidak memfokuskan pada hal-hal duniawi, kendati tidak pula mengabaikan sama sekali. Fase ini berkembang sebagai respon terhadap petinggi-petinggi khalifah dan sebagian umat Islam yang lebih suka memperkaya diri dan gaya hidup mewahnya. Bisa dibilang, ini adalah bakal sufisme yang ada saat ini, namun lebih fokus ke hal-hal prakteknya dan belum ada muatan teori atau filsafatnya. Yang kedua yaitu fase tasawuf. Pada fase ini berkembang pada abad 3-4 Hijriah. Di tahap ini, sufisme mulai mengenal aspek teoritisnya atau filsafatnya, ketimbang hal praktisnya saja. Fase ini identik dengan berbagai ungkapan yang perlu pemahaman mendalam, namun sedikit ambigu, seperti akulah kebenaran, atau ana al-haq, atau tiada Tuhan selain aku, dari Syekh Siti Jenar. Untuk memahami sufisme ini, di tahap ini, tidak hanya diperlukan logika, pengetahuan, dan intuisi juga. Yang ketiga yaitu fase tasawuf moderat pada abad ke-5 Hijriah. Pada fase ini berkembang setelah meredupnya fase kedua, yaitu fase tasawuf. Pada fase ini kemudian lebih dikenal dengan aliran Sunni yang berpegang pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Aliran yang populer di Indonesia ini, terutama dari kalangan Nahdlatul Ulama, mengutamakan pengembalian fokus ke ajaran Al-Quran dan Sunnahnya. Yang keempat yaitu fase falsafi. Fase ini berkembang di abad ke-6 Hijriah dengan memadukan pemahaman sufisme secara teoris filosofis dan pencerahan mistis. Fase ini berorientasi pada pengetahuan akan ketuhanan tentang Allah dan hakikat dari segala sesuatu yang terjadi. Tokoh dari aliran ini adalah Ibnu Arabi. Yang terakhir yaitu fase tarekat. Fase ini berkembang pada abad ke-7 Hijriah hingga sekarang. Di fase ini muncul aliran dengan berbagai variasinya seperti aliran Qadariyah yang menghubungkan Sufi dan Al-Quran plus sunnahnya, atau aliran Rifaiyah yang menghubungkan asketisme, cinta, dan ma'rifat atau pengetahuan ketuhanan. Baik, di sini saya Siti Anifatul Munawaroh, NIM 201101070014 akan menjelaskan tentang konsep ajaran tasawuf. Konsep ajaran tasawuf terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama taubat. Secara etimologi, taubat berasal dari kata taba yatubu taubatan. Artinya,
Kembali taubat berarti berpaling dari dosa untuk menghilangkan segala keprihatinan duniawi. Yang kedua, yaitu waro. Secara harfiah, waro artinya saleh, menjauhkan diri dari perbuatan dosa, sehingga waro diartikan meninggalkan hal-hal yang syubhat. Yang ketiga, zuhud. Secara etimologi, zuhud berarti tidak ingin kepada sesuatu yang bersifat duniawian. Adapun secara terminologi, zuhud adalah perjalanan hati dari kampung dunia dan menempatkannya di akhirat. Yang keempat, yaitu fakir. Secara harfiah, fakir dapat diartikan orang miskin, sedangkan pandangan sufi, fakir adalah tidak meminta lebih dari apa yang telah ada pada diri kita. Yang kelima, sabar. Sabar secara bahasa adalah menahan atau bertahan. Bertahan menahan diri dari rasa gelisah, cemas, dan amarah. Yang keenam, yaitu tawakal. Tawakal berasal dari kata wakala yang berarti penyerahan dan penyandaran. Yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu ridho. Ridho artinya rela menerima apapun yang telah ditentukan dan ditakdirkan Tuhan kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Indri Febiani, NIM 2011010700019. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya sebelumnya, yakni tentang tokoh-tokoh tasawuf. Siapa saja sih tokoh-tokoh tasawuf itu? Yang pertama yaitu Zu Al-Nun Al-Misri, yang kedua Abu Yazid Al-Bustami, yang ketiga Al-Junaidi Al-Baghdadi, yang keempat Al-Halaj, yang kelima Al-Ghazali, yang keenam Ibnu Arabi, yang ketujuh Al-Jili, yang kedelapan Abdul Qadir Al-Jailani, dan masih banyak lagi. Kemudian, apa sebenarnya hubungan tasawuf dan dunia modern saat ini? Hubungan tasawuf dengan problem manusia adalah karena tasawuf secara seimbang memberikan kesejukan batin dan disiplin syariah sekaligus. Ia bisa dipahami sebagai pembentuk tingkah laku melalui pendekatan tasawuf suluki dan bisa memuaskan dahaga intelektual melalui tasawuf falsafi. Karena tasawuf ini bisa diamalkan oleh setiap muslim dari lapisan sosial manapun. Sekian penjelasan dari kelompok 12. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.